Pusat gravitasi global sedang bergeser. Salah satu cara kita melihat hal ini dengan jelas adalah melalui banyaknya konferensi penting yang kini diselenggarakan di luar dunia barat kolektif. Tamu saya hari ini baru saja menghadiri 2 konferensi semacam itu di Tiongkok. Dr. Jen Oberg bergabung kembali bersama kita untuk membahas apa yang ia pelajari di sana. Jen, selamat datang kembali. Terima kasih banyak, Pascal. Merupakan kebahagiaan besar bisa berada di sini. Dan saya rasa kamu ingin saya mengucapkan beberapa kata tentang konferensi-konferensi ini, ya? Warmit ini disetangin sesani, ahir dan henat sebit nitod berkaitan perjuangan dan keamanan. Bisa ngan States tikik ke board sesepuh. Ya, yang pertama adalah acara besar dengan sekitar 500 peserta dari 50 negara. Semuanya diundang oleh Tiongkok, pemerintah kota Shanghai, partai, dan banyak peserta serta pembicara tingkat tinggi lainnya. Itu adalah konferensi dunia tentang studi Tiongkok. Dan kamu tahu, acara itu tidak hanya berfokus pada keamanan. Acara tersebut mempertemukan berbagai perspektif tentang budaya dan masyarakat Tiongkok dari orang-orang di seluruh dunia yang mempelajari Tiongkok, mengunjungi Tiongkok, seperti saya dan sebagainya. Tapi saya cukup terkejut karena saya ingin menekankan bahwa saya bukan ahli Tiongkok. Saya tidak pernah menjadi ahli dan tidak akan pernah. Jalan saya menuju Tiongkok, seperti yang kamu tahu, adalah karena saya tertarik pada cara Tiongkok memandang perdamaian melalui 5 prinsip hidup berdampingan secara damai. Bagaimana mereka memandang pertahanan, bagaimana mereka menjalankan kebijakan luar negeri, dan bagaimana orang Tiongkok memiliki visi tentang dunia yang lebih baik, jika boleh dikatakan, dengan inisiatif sabuk dan jalan dan semua itu. Jadi, ada banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang pertama-tama memiliki pandangan serupa dan rasa ingin tahu tentang Tiongkok, sesuatu yang umumnya tidak kita miliki di dunia barat. Kedua, untuk mendapatkan banyak masukan tentang apa yang dilakukan orang lain yang mempelajari Tiongkok, termasuk mereka yang melihat Tiongkok sebagai bagian dari transformasi global dan sebagai aktor keamanan, juga aktor perdamaian. Dan ketiga, yang menurut saya penting adalah bahwa banyak negara lain seharusnya melakukan hal yang sama. Karena ketika Anda mengumpulkan 500 orang dari seluruh dunia, itu berarti dialog. Itu berarti saling belajar. Itu berarti bertukar pandangan dan jika boleh dikatakan, mengelola perbedaan dalam cara kita memandang sesuatu. Dan hal itu, pada dirinya sendiri, di luar tujuan akademis, sebenarnya mengarah pada semacam perdamaian. Kamu tahu, satu langkah menuju perdamaian adalah saling memahami, mendengarkan satu sama lain, mengadakan seminar, mengatakan, "Oh, saya tidak setuju denganmu. Saya terkejut kamu memiliki pandangan seperti itu. Jelaskan lebih lanjut kepada saya." Dan kamu tahu, hal itu terjadi baik di konferensi resmi, maupun saat makan malam dan sarapan pagi di hotel, hal-hal seperti itu. Jadi maksud saya berharap lebih banyak negara melakukan hal yang sama. Tapi tentu saja, kamu harus punya banyak uang untuk mengundang 500 orang, bukan? Dan konferensi lainnya adalah perayaan ulang tahun ke-10 Institut Tiongkok di Universitas Fudan, yang dipimpin oleh Profesor Shen Weiwei. Ada anggapan yang kan sudah bentuk di barat, bahwa di negara otoriter seperti Tiongkok, seseorang tidak benar-benar bisa mengungkapkan pendapatnya, dan tidak ada kebebasan akademik yang sejati, bahwa seseorang hanya bebas berbicara sejauh sesuai dengan garis partai. Apa yang Anda katakan kepada orang yang berpikir seperti itu? Pergilah ke sana dan lihat sendiri. Itu saja yang saya katakan. Maksud saya, ada begitu banyak kesalahpahaman. Semuanya berasal dari media. Warga biasa, termasuk tetangga saya dan yang lainnya, bertanya, bagaimana bisa kamu pergi ke negara diktator? Mengapa kamu sering ke sana? Dan saya menjawab, maaf, pergilah sendiri dan lihat. Karena itu satu-satunya hal yang akan meyakinkanmu. Dan saya katakan padamu, Pascal, saya belum pernah bertemu siapapun yang pergi ke Tiongkok. Berkeliling selama 2 atau 3 minggu, baik dengan rombongan tur maupun secara mandiri seperti yang saya lakukan,
dan pulang dengan mengatakan, ya itu tempat yang mengerikan. Orang-orangnya tidak ramah. Semua orang tampak tertekan dan suram. Jelas itu negara diktator, seperti Cekoslowakia selama Perang Dingin atau Uni Soviet. Saya belum Tekatmed Chiang Pang dan Mathakenko. Semua orang kembali dan berkata, itu mabnam beto bestet tidak apa di media. Tak do beto wins ang fudaya tu. Man, aku tidak melebih-lebihkan, Pascal. Aku kenal banyak orang yang belum pernah ke Tiongkok, dan mereka punya pandangan yang sangat negatif. Dan aku kenal lebih banyak lagi orang yang sudah pernah ke Tiongkok, berkeliling, punya alasan untuk pergi ke sana, entah untuk urusan bisnis, atau pariwisata, atau apapun. Dan mereka kembali dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Cujath berbelang semuanya baik sebiya. Maksud saya, itu bukan intinya. Intinya adalah, seperti yang selalu saya katakan kepada semua orang yang saya ajak bicara, kamu tidak harus pro-Tiongkok, dan kamu juga tidak harus anti-Tiongkok, tapi kamu harus memiliki rasa ingin tahu tentang Tiongkok. Karena itu adalah negara yang sangat penting secara fundamental. Demi masa depan dunia, suka atau tidak suka, sebaiknya kamu mempelajarinya. Dan yang kedua, jangan belajar dari media. Tak mungkin duduk di barat dan berniat memahami Hongkong. Itu yang bisa katakan. Kamu harus pergi. Dan satu juga, hidupmu akan menjadi lebih kaya jika kamu bertemu dengan orang Tiongkok dan melihat apa yang telah tercapai selama 40 tahun terakhir. The last 30 to 40 years, it is unique as far as I can see. Ini unik sejauh yang saya lihat dalam sejarah manusia. Sekarang, mungkin saya terdengar terlalu positif, tetapi saya pernah melihat Tiongkok pada tahun 1983, ketika saya berkeliling bersama delegasi kebudayaan dari Denmark. Saya melihat kemiskinan, saya melihat kotoran di rumah sakit, saya melihat jalan-jalan berlumpur. Dan hari ini, 40 tahun kemudian, saya melihat infrastruktur yang luar biasa. 40.000 kilometer jalur kereta berkecepatan tinggi. Saya melihat kebersihan di mana-mana. Saya tidak melihat selembar kertas pun tergeletak di stasiun kereta. Saya melihat orang-orang yang bahagia. Saya melihat orang-orang berbelanja. Saya melihat orang-orang yang memiliki kebutuhan dasar. Saya melihat sebuah negara yang tidak lagi memiliki kemiskinan. Kamu juga pergi ke pedesaan. Maaf, kamu juga pergi ke pedesaan. Ya, aku pergi ke pedesaan. Kamu tetap mendapatkan negara yang modern, dah. There is huge contrasts. Ada perbedaan yang sangat besar, tetapi tidak ada seorang pun yang menderita. Ada orang-orang yang hidup dengan cara yang sama sekali berbeda dari mereka yang tinggal di Shanghai, Beijing, atau Hangzhou, atau dimanapun. Saya pergi ke sebuah desa kecil, sekitar 70 km di luar Hangzhou, dengan 1.500 penduduk. Saya katakan itu tempat yang kecil, desa kuno, Shenao, dengan 1.500 penduduk. Saya tinggal di sana selama 4 hari di sebuah hotel kecil, dan di sana pun sama, orang-orang hidup dengan sangat baik. Mereka hidup sebagai pengrajin, mereka hidup dari festival budaya, mereka hidup dengan mengolah tanah. Tetapi tidak ada yang menderita, dan orang-orang tampak bahagia, mereka ramah dan suka menolong. Izinkan saya memberi contoh salah satu dari, saya tidak tahu berapa banyak, pengalaman seperti itu yang saya alami saat bepergian sendirian. I've experienced like that as traveling alone. I always travel on my own and I don't plan where I go. Saya selalu bepergian sendiri, dan saya tidak pernah merencanakan kemana saya akan pergi. Keesokan paginya setelah saya tiba, saya berkata kepada resepsionis, saya ingin pergi besok pagi dan melihat matahari terbit di atas sungai Fuchun. Ngomong-ngomong, itu cerita lain, tapi itu bagian dari sejarah seni Tiongkok, dan juga judul sebuah film modern berjudul Dwelling in the Fuchun Mountains. Itulah yang menginspirasi saya untuk pergi ke sana. Saya berkata, saya ingin melihat matahari terbit. Karena saya seorang fotografer, seharusnya itu tempat di mana Anda bisa melihat kabut dan suasana yang khas dan sebagainya. Tetapi ternyata tidak demikian. Saya bertanya, bisakah Anda mencarikan saya taksi besok pagi pukul 5, supaya saya bisa pergi ke sungai? Dan keduanya berkata, hampir bersamaan, Anda tidak perlu taksi. You don't have to have a taxi. We'll take you there.
5 o'clock. Kami akan mengantarmu ke sana. Kamu tahu, pukul 5 pagi, resepsionis berkata, saya akan mengantarmu ke sana. Inilah yang sering kamu alami berulang kali di Tiongkok. Saya tidak sedang meromantisasi. Saya bisa memberi contoh lain. Tidak ada perdebatan. Mereka adalah orang-orang yang sangat ramah dan suka menolong. Mereka bisa sedikit berbicara, bukan di desa, tapi beberapa orang di kota besar bisa berbahasa Inggris. Mereka punya nama Inggris, dan mereka berusaha keras untuk membantu, bersikap baik, dan belajar darimu. Itulah yang begitu menarik. Mereka ingin belajar tentang kita. Mereka ingin terhubung dengan kita. Istri saya pernah duduk di stasiun kereta Hongqiao di Shanghai, dan seorang wanita datang berkata, bolehkah saya duduk di sini dan berlatih bahasa Inggris dengan Anda? Dari mana asal Anda? Itu adalah keterbesarning beristwasesneft bas. Sesuatu yang dialami oleh orang Tiongkok Swedi. Chinese would not meet in Sweden. Now, I mean, we see all of these negative stereotypes. Sekarang maksud saya, kita melihat semua stereotip negatif ini, bukan? Dan semuanya semakin memburuk di Eropa dan di AS. Terutama ketika menyangkut sistem sosial, stereotip tentang sistem sosial, dan stereotip tentang keamanan. Jadi ketika berbicara tentang membingkai perdamaian, dan Anda adalah seorang peneliti perdamaian, ini tens melik pertif emijang himbedifo. Dapat perhatian Anda mengenai rekan-rekan atau mitra bicara Anda dari Tiongkok, membagi perdamaian dan masa depan within manusia. Peace and the future of humanity. Well, the formal thing. Ya, Anda tahu hal yang formal, yang juga merupakan kenyataan, adalah bahwa 5 prinsip hidup berdampingan secara damai, atau Panchshil, yang dikembangkan oleh India dan Tiongkok, 70 tahun yang lalu, tercantum dalam konstitusi Tiongkok. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu bukan sekadar sesuatu yang mereka bicarakan. Itu tertanam dalam konstitusi Tiongkok. Kedua, saya pikir orang Tiongkok telah memahami sesuatu yang sebenarnya belum kita pahami. Terutama jika Anda melihat apa yang disebut rencana perdamaian Donald Trump. Maksud saya terkejut, kecewa, dan merasa tragis bahwa seluruh dunia bisa menyebut omong kosong itu sebagai rencana perdamaian. Rencana perdamaian. Masig stem news terror. But we'll get to that. Yes. Tapi kita akan sampai ke situ ya. Jadi Tiongkok, saya tidak tahu dari mana asalnya. Tapi itulah sebabnya menarik untuk dipelajari. Mereka telah membangun perdamaian ke dalam tindakan sosial, ke dalam ekonomi, ke dalam cara masyarakat mereka terstruktur. Mereka tidak memiliki banyak hal yang saya sebut sebagai masyarakat perbaikan ala Barat, yang maksudnya begini. Pertama, kita memiliki kebijakan pertahanan yang menyatakan bahwa saya bisa membunuhmu ribuan kilometer jauhnya dengan penangkalan ofensif, senjata jarak jauh. Itulah NATO secara singkat. Itu adalah penangkalan ofensif dari jauh. Jika kamu tidak melakukan apa yang saya katakan, saya bisa membunuhmu dari jauh. Yang tidak akan pernah, ya seharusnya sudah cukup jelas, tidak akan pernah menciptakan stabilitas. Lalu kita melakukan itu. Kita mendapat masalah kelebihan persenjataan. Kita mendapat militarisme. Dan kita mendapat perang. Lalu kita berkata, oh, kita perlu perlucutan senjata dan perundingan damai dan semua itu bukan. Tapi bagaimana dengan melakukan hal yang benar sejak awal? Bagaimana dengan membangun hal-hal ini ke dalam dialog, ke dalam konsultasi, ke dalam pembangunan institusi, di mana kita menangani konflik sebelum meledak menjadi kekerasan. Itu adalah perbedaan yang sangat penting antara konflik dan kekerasan. Saya tidak mengatakan, dan ini salah satu hal yang saya angkat dalam konferensi di Tiongkok, keduanya, saya berkata, luar biasa bahwa di antara semua hal yang telah kalian impor ke Tiongkok, kapitalisme, gagasan tentang partai, konsumerisme, seni barat, musik barat, lalu kalian mengubahnya. Kalian memberinya tahu kan, karakteristik khas Tiongkok. Satu-satunya hal yang belum kamu ubah adalah impor militarisme, senjata jarak jauh, dan semacamnya. Dan tentu saja, mereka akan berkata, ya, milik kami bersifat defensif. Sekarang, senjata nuklir bukanlah sesuatu yang defensif. Dengan definisi apapun, senjata itu tidak bisa disebut defensif. Dan hal-hal lain juga tidak bersifat defensif. Tapi pada dasarnya, dan kamu serta aku tahu ini, dan semua orang tahu, itulah sebabnya sangat konyol menyebutnya sebagai ancaman.
Tiongkok tidak menaklukkan dunia. Mereka hanya memiliki satu pangkalan di luar wilayahnya sendiri, dan sebagainya. Namun mereka memiliki konseptualisasi yang berbeda tentang perdamaian, koeksistensi, saling mendengarkan, dan dialog dibandingkan dengan kita di Barat. Dan itu menarik bagiku. Yang tidak ku mengerti ada dua hal. What I don't understand is two things. Why it has led to basically the same type of military. Mengapa hal itu pada dasarnya menghasilkan jenis politik keamanan militer yang sama dengan senjata sebagai prioritas utama? Dan yang kedua, saya terkejut karena sejauh yang bisa saya temukan, Universitas Nanjing di Tiongkok adalah satu-satunya yang memiliki sesuatu seperti penelitian perdamaian. Sebenarnya, salah satu mentor saya, Johan Galtung, pernah memberikan kuliah tamu di sana. Tidak ada penelitian perdamaian, tidak ada studi perdamaian, dan konflik dimanapun, sejauh yang saya tahu, di Tiongkok. Dan itu sesuatu yang membuat saya heran. Ini bisa menjadi cara bagi Tiongkok untuk memprofilkan dirinya di masa depan, bahwa di antara program-programnya, tentu saja ada studi perdamaian dan konflik, rekonsiliasi, studi tentang pengampunan, non-kekerasan, dan sebagainya, yang diajarkan di universitas-universitasnya. Karena ketika Anda melihat lembaga pemikir dan lembaga penelitian, pendekatannya masih cukup tradisional. It is pretty traditional. I'm not saying it's not highly qualified. I'm saying Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak berkualifikasi tinggi. Saya mengatakan bahwa itu tidak dipenuhi dengan nilai-nilai studi perdamaian akademik. Individu-individunya memilikinya, tetapi belum terlembagakan. Jadi saya sedang mengembangkan gagasan bahwa mungkin saya bisa melakukan sedikit upaya untuk menyebarkan studi perdamaian dan konflik di Tiongkok, yang saya pikir akan menjadi salah satu hal yang paling saya banggakan dalam hidup saya, jika saya bisa mencapainya. Ketika saya pergi ke Tiongkok, saya berbicara dengan para intelektual dan akademisi, dan saya melakukannya dengan rasa hormat yang besar, karena kebijakan mereka berbeda dari yang ada di Barat, dan mereka menjadi sasaran begitu banyak ketidakadilan. Namun saya tetap berpikir akan menjadi ide yang baik untuk memiliki studi perdamaian akademik di Tiongkok. good idea to have academic peace studies in China. I mean, there's a lot of security studies. Maksud saya, ada banyak studi keamanan di Barat dan di Timur. Dan studi keamanan seringkali merupakan istilah yang menyesatkan. Karena sebenarnya lebih banyak membahas tentang bagaimana menciptakan ketidakamanan yang terukur di mana-mana demi entah bagaimana merasa stabil. Banyak studi HE tradisional pada dasarnya seperti itu, bagaimana membuat model, matematika, dan teori permainan seputar penangkalan. Seperti yang sudah Anda katakan, matematik chord trinket laced tentang situasi intensifunal sin sets repapuli ibro with dismotes food to Eropa. From the discourse that you were used to, or that you are used to in Europe. Well, that's a difficult question because when you go to a conference... Nah, itu pertanyaan yang sulit. Karena ketika Anda pergi ke sebuah konferensi dengan 500 orang dari 50 negara, itu bukan soal Tiongkok saja. Itu soal dunia, kalau boleh dibilang begitu. Ada begitu banyak pendekatan. Tapi katakanlah bahwa selama bertahun-tahun, mungkin sejak tahun 45, sekitar 90% buku yang dipelajari oleh 90% mahasiswa dalam bidang hubungan internasional, ilmu politik, studi doktrin, dan studi strategis adalah buku-buku Amerika yang ditulis oleh para sarjana Amerika. Dan Anda tahu bahwa Tiongkok juga sangat terbuka terhadap para sarjana Barat yang datang ke sana dan berbicara, termasuk misalnya Henry Kissinger. Tak lama sebelum ia meninggal pada usia 100 tahun, dan mereka sangat menghormati para pemikir ini, seperti Joseph Nye juga, dan sebagainya. Ya, dat Stannis Moth Ephamagrius suatu seharusnya kita sebagai akademisi. Ente tidak akan bilang, harus menentang. Karena bagus peran story terusilkan di Amerika Serikat. A lot of good stuff has been produced in the United States. But the dominating role must go. Namun, peran dominan itu harus diakhiri. Ada begitu banyak hal lain yang dihasilkan di seluruh dunia oleh para sarjana lain, baik di Afrika, Timur Tengah, Tiongkok, atau negara-negara Asia lainnya. Sehingga sungguh tidak masuk akal bahwa 90%, saya bilang 90%, ini memang tidak terbukti secara empiris, tapi saya kira setidaknya begitu. Berasal dari satu tempat saja. Saya sendiri adalah produk dari hal itu. Tetapi saya juga merupakan produk dari tradisi Skandinavia dalam studi perdamaian dan konflik yang sangat terkait dengan nama Johan Galtung.
saya tidak melihat alasan mengapa kita tidak bisa memiliki pembelajaran global, penulis global, dan buku-buku global. Hal ini sepenuhnya mungkin dilakukan di universitas-universitas kita saat ini. Namun, kamu tahu, Fantalist spoke to demikian ketika saya melihat kurikulum untuk sesuatu yang disebut studi perdamaian di sebuah universitas Swedia. Saya ingin mengatakan, itu bukan perdamaian. I'm just saying, I mean, kind of, one, it's not peace. Two, it's all. Kedua, semuanya bersifat budaya barat. Tidak ada seorang pun di Universitas Lund yang mempelajari teori hubungan internasional non-barat, atau filsafat tentang perdamaian, atau hal-hal semacam itu. Tahu kan? Dan itu membuat kita sama sekali tidak siap menghadapi dunia yang sedang muncul. Perbedaannya adalah bahwa orang Tiongkok sangat memahami barat. Mereka telah mengimpor banyak hal dari barat dan memberinya ciri khas Tiongkok. Tapi mereka juga memiliki rasa ingin tahu. Misalnya, jika kamu berada di pusat perbelanjaan atau restoran, kamu akan mendengar musik barat atau musik yang terinspirasi dari barat. Itu sangat jelas. Dan jika kamu pergi ke museum besar di kota besar, pada suatu waktu setiap tahun atau setiap 2 tahun, akan ada pameran seni barat. There will be an exhibition of Western art. I mean, Shanghai's Modern Art Museum. Maksud saya, Museum Seni Modern Shanghai, ketika saya berada di sana, mengadakan pameran besar dari sebuah museum di Paris tentang impresionis Prancis. Sekarang, mereka telah mengirim jutaan pelajar ke barat yang kemudian kembali dan bisa berbahasa Inggris. Maksud saya, hal itu bisa terus berlanjut tanpa henti. Orang Tiongkok jauh lebih tahu tentang dunia barat dibandingkan kita di barat. Kecuali para cendekiawan brilian yang telah tertarik pada hal itu selama 40, 50, atau 100 tahun, tahu tentang Tiongkok. Kita hampir tidak tahu apa-apa tentang Tiongkok dibandingkan dengan apa yang Tiongkok ketahui tentang barat. Dan hal itu akan menjadi benar-benar fatal bagi dunia barat. Karena kurangnya pengetahuan itu, propaganda yang diarahkan oleh Amerika dan Eropa terhadap Tiongkok bisa dimanfaatkan dan disebarkan. Hal itu hanya mungkin karena masyarakat tidak tahu apa-apa tentang Tiongkok. Kalau tidak, mereka akan berkata, "Hey, the propaganda." Otherwise, they would say, "Hey, that's propaganda." At the beginning of the talk, you actually Di awal pembicaraan, Anda sebenarnya menggambarkan salah satu kebijakan luar negeri utama Tiongkok, inisiatif Sabuk dan Jalan, sebagai proyek konektivitas yang membawa dan berorientasi pada perdamaian. Di Barat, baik di Washington maupun di Brussel, mereka sering menggambarkannya sebagai upaya Tiongkok untuk menguasai dunia atau menjebak negara-negara dalam utang. Menurut Anda, dengan cara apa proyek konektivitas ini sebenarnya dapat mendorong dan mendukung perdamaian? Jika ali citra distopa in Gambroken Imbrat. image the West tries to paint of it. Well, I would say from a peace research point of view, it's Ya, saya akan mengatakan dari sudut pandang penelitian perdamaian, ini sudah hal lama, Pascal. Ketika kamu mempertemukan orang-orang dalam suatu hubungan dan kerjasama yang adil, bukan, kamu tahu, eksploitasi vertikal, fragmentasi, dan semua yang dilakukan imperialisme. Karena itu juga memiliki gagasan tentang kerjasama, tetapi sifatnya utara-selatan, dan selalu seperti itu. Kita mendapatkan paling banyak darinya, dan mereka mendapatkan lebih sedikit, bukan? Tapi jika kamu melakukannya secara horizontal, dan melakukannya dengan kesetaraan, keadilan, saling menguntungkan, sebaiknya 50-50, meskipun itu sulit antara negara besar dan negara kecil, maka hasilnya berbeda. Dan ada rincian dalam semua ini yang saya sama sekali tidak tahu. there are details in all this that I don't know anything about. But when you do that, Tapi, ketika kita melakukan itu, dan saya tekankan menang-menang, bukan menang kalah seperti dalam kolonialisme dan imperialisme, maka kita membangun penghalang terhadap ketimpangan. Kita berhenti memulai perang dan saling membunuh. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kebencian terhadap Rusia di Eropa benar-benar dibiarkan tanpa kendali karena tidak ada kerjasama. Jika kita mengikuti gagasan Jerman dan Willy Brandt bahwa kita perlu bekerja sama satu sama lain untuk menjaga perdamaian dan tidak memulai perang satu sama lain, kita akan berada di posisi yang jauh lebih baik hari ini. Namun para bodoh di Barat memulai ekspansi NATO, memusuhi, menghadapi, dan mempermalukan Rusia. Dan Rusia bereaksi menurut saya dengan cara yang salah. Tetapi mereka bereaksi karena kita tidak membangun kerjasama.
Sekarang idenya hanya sanksi. These may energies begaling, it's bersmo. No cooperation, no energy, etc. We don't want to be dependent. The whole point is Kita tidak ingin bergantung. Intinya adalah bahwa orang Tiongkok telah melihat bahwa jika kita menyatukan orang, menghubungkan orang, jika mereka menjadi saling bergantung, sama-sama bergantung satu sama lain, kamu menjual ini, aku membeli ini, aku menjual itu, dan kamu membeli itu. Dan kita memiliki jaringan transportasi, dan kita melakukan hal-hal seperti itu, yang saat ini sedang terjadi di Xinjiang. Menurut pandanganku, provinsi itu akan menjadi yang paling menarik di Tiongkok di masa depan, antara Tiongkok dan Barat. Ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, ketika kita saling mengenal dan bekerja sama setiap hari, kemungkinan untuk memulai perang, membunuh, dan saling membenci jauh lebih kecil, dibandingkan ketika kita tidak saling mengenal, tidak bekerja sama, atau ketika kita mulai mengeksploitasi orang lain. work with each other or when you begin to exploit people. It is so, Maksudnya, embarrassing ini to begitu, say maksud anything saya, like this. agak memalukan untuk mengatakan sesuatu yang sepele seperti ini di saluranmu. Tapi begitulah adanya. Kita di Barat tidak memahami hal itu. Kita berpikir bahwa mendominasi itu baik. Kita berpikir memiliki misi itu baik, membuat orang lain menjadi seperti kita. Itulah hal terburuk dari budaya Barat. Gagasan misionaris. Mereka harus seperti kita. Dunia keempat harus seperti dunia ketiga. Dunia ketiga seperti dunia kedua. Dan dunia kedua seperti dunia pertama. Dan kita berpikir, kita sedang menang, bahwa kita memiliki nilai-nilai universal. Tidak, kita tidak memilikinya. Dan orang Tiongkok telah memahami hal itu. Jika kamu mencoba mendominasi, jika kamu mencoba mengekspor sistemmu sendiri, kamu hanya akan menimbulkan permusuhan. Create animosity. Because who are we? Would we like Karena siapa kita? Apakah kita ingin ada seseorang yang datang dan mengatakan kepada masyarakat Swedia bahwa kita harus menerapkan hukum syariah dengan semangat misionaris? Tentu saja tidak. Jadi gagasan yang diajukan oleh Tiongkok adalah, kamu tidak harus seperti kami. Kamu tidak harus memiliki sistem satu partai. Kamu tidak harus menjadi penganut Buddha. Kamu tidak harus menjadi penganut Konfusianisme. Kamu tidak harus menjadi ini atau itu. Bisakah kita melakukan sesuatu bersama dalam kesatuan dan keberagaman, perdamaian dan keberagaman, bukan dalam keseragaman? Ini sangat twink bagi seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja untuk perdamaian dan memahami makna perdamaian. Penemisu data kebudayaan Ken ke lain-lain. what peace is. Peace is different from culture to culture. Why is it, do you think, that we in the West Mengapa? Menurut Anda, kita di Barat tampaknya begitu bersikeras untuk selalu memiliki pihak lain, untuk selalu memiliki seseorang yang bisa digambarkan sebagai musuh, baik musuh aktif seperti Rusia maupun musuh potensial seperti Tiongkok. Memang benar bahwa Tiongkok memiliki sengketa perbatasan, sengketa pulau dengan Jepang, sengketa perbatasan di utara dengan Rusia yang telah diselesaikan, dan sengketa perbatasan dengan India. Ada saat-saat ketika tentara benar-benar tewas di garis kontak tersebut. Namun terakhir kali Tiongkok menginvasi negara lain adalah pada tahun 1979, dan itu adalah Vietnam. Dan ada banyak hal yang bisa dibahas di sana. Jadi, mengapa Barat begitu bertekad untuk memproyeksikan kekerasan ekstrem atau gagasan tentang ketegangan kekerasan ekstrem kepada Tiongkok? Padahal satu-satunya pihak yang secara empiris terus-menerus menggunakan solusi yang sangat keras terhadap masalahnya adalah Barat di seluruh dunia. Dan entah bagaimana memproyeksikan hal itu kepada Tiongkok. everywhere in the world, and they project that somehow into China? Yeah, well, psychopolitical Ya, begini. projection. Proyeksi psikopolitik adalah bagian dari kemunduran Barat. Kamu tahu, kamu menyalahkan orang lain karena melakukan hal yang kamu sendiri lakukan 10 kali lebih buruk. That's one thing. Itu satu hal. I think we're Aku pikir kita sedang menemukan sesuatu, Pascal. Sesuatu yang oleh orang lain mungkin disebut kosmologi mendalam, atau cara berpikir, atau budaya, sesuatu yang semakin sering kita tangani di yayasan transnasional. Karena kita sudah muak dan lelah dengan komentar geopolitik dan militer tradisional yang dangkal, dan berfokus pada senjata, yang tidak pernah menyentuh hal-hal yang lebih mendalam. Mengapa keadaan bisa seperti ini? Dan ketika kamu sampai di sana, kamu mulai membahas bagaimana hal-hal itu bisa diselesaikan. Semua komentar tentang apa yang Trump katakan kemarin, kamu tahu,
tidak akan membawa kita kemanapun, setidaknya bukan ke tempat yang baik. At des the tree ak kami strength, berwok the mest and nan amaros in soluthi. Isimbole. Ideas about how to find solutions. It's a doctor. Itu sama saja seperti pergi ke dokter yang berkata, Anda sakit parah, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Itu bukan jenis dokter yang ingin Anda temui. Jadi semua orang yang membicarakan apa yang dikatakan kemarin, militerisme, rencana baru untuk jaminan keamanan militer, dan hal-hal semacam itu, menurut saya tidak akan membawa kemana-mana. Yang kita bicarakan di sini adalah cara berpikir yang kurang disadari, atau bahkan bawah sadar, yang memengaruhi pola pikir Barat. Misalnya, kita membagi segala sesuatu menjadi baik dan buruk, tanpa area abu-abu di antaranya, laki-laki atau perempuan. Kita membagi hal-hal ke dalam apa yang disebut dikotomi, dan itu penting. Alih-alih mengatakan semua orang adalah teman potensial, kita justru mengatakan semua orang adalah musuh potensial. Jika kamu menganut kekristenan, maka hanya bisa ada satu Tuhan. Jika kamu seorang penganut Buddhisme, mungkin ada beberapa hal atau sosok lain yang bisa dipercaya. Dan gagasan untuk menaklukkan dunia, serta menjadikan cara berpikirmu sendiri sebagai sesuatu yang universal, adalah delusi. Gandhi adalah salah satu orang pertama yang menunjukkan hal itu. Kita tidak menentang orang Inggris. Mereka boleh ada di sini. Tetapi sistem mereka, cara mereka berpikir, adalah sesuatu yang tidak kita terima di India, karena kita memiliki budaya yang berbeda. Jadi jika kamu ingin mengubah hal-hal ini, yang sebenarnya perlu diubah adalah cara berpikir yang lebih dalam di dunia Barat. Hal-hal yang kita anggap biasa setiap hari, yang kita sebut alami dan berkata, oh, memang seharusnya begitu. Karena itu, Tiongkok dipandang sebagai ancaman, karena memiliki nilai-nilai yang berbeda, dan cara berpikir yang tidak sama dengan kita. Itulah keterbatasan besar dari dunia Barat. Ada orang-orang di NATO dan tempat lain yang mengatakan bahwa Tiongkok adalah ancaman karena mereka memiliki nilai-nilai yang berbeda dari kita. Saya akan berkata, wow, itu luar biasa. Mereka berbeda dari kita. Mari kita telusuri apa artinya itu. Tetapi karena kita sedang mengalami kemunduran di dunia Barat, dan semua kekaisaran pasti mengalami kemunduran, ketika sebuah kekaisaran menurun, kita menjadi takut ketika seseorang memiliki gagasan yang lebih baik atau berbeda, atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, dan kita menganggap mereka sebagai musuh, bukan? Itulah penyakit peradaban Barat. Alih-alih merasa ingin tahu terhadap mereka yang berbeda, kita justru melihat mereka sebagai ancaman atau musuh potensial. Hal yang sama berlaku bagi para imigran. Orang-orang habis resimet dan disengseni. Mereka pada disambut dengan sikap negatif. Alih-alih bersikap terbuka dan berkata, itu akan luar biasa, serta menganggapnya luar biasa, karena kita telah hidup dari hasil kerja orang-orang dari budaya lain. Dulu, kamu tidak bisa membeli kemeja, tidak bisa membeli radio transistor, tidak bisa membeli apapun, tidak bisa membeli mobil yang tidak setidaknya sebagian diproduksi di suatu tempat di dunia ketiga. Sekarang semuanya diproduksi di Tiongkok. Kita di dunia Barat sangat bergantung pada keberadaan dunia yang berisi orang-orang, para pekerja, dan lainnya, yang melakukan hal-hal yang kita konsumsi setiap hari. Tembakau, kopi, apapun itu. Namun kita tidak tertarik pada siapa mereka sebenarnya. Itulah kekurangan besar kita di Barat. Sekarang kita harus sadar. Dan jika kita tidak melakukannya, yang menurut saya memang belum kita lakukan saat ini, mana kita terus both memarangnya sendiri. Nuban ikisnaiswag. We are so self-navel-gazing. We're going to lose it. And I think we are going. Kita akan kehilangannya. Dan saya pikir kita memang akan kehilangannya. Saat ini tidak ada keterbukaan di kalangan politisi, akademisi, atau media terhadap gagasan tentang dunia lain yang non-Barat yang menjalankan sesuatu dengan cara berbeda dari kita. Hal seperti itu tidak ada di media Barat kita. Buka media Tiongkok, masuk ke internet, lihat China Daily, CGTN, atau apapun, dan Anda akan melihat banyak sekali berita tentang Barat. Buka media Barat, dan Anda tidak akan melihat apapun tentang Tiongkok. Dan kalaupun ada, isinya hanya bahwa itu negara yang buruk, kediktatoran,
melakukan ini dan itu yang salah, dan bahwa mereka adalah ancaman. Jadi kita harus mempersenjatai diri melawan mereka. Hanya itu ceritanya. Anda tidak akan melihat jenis berita seperti itu di media Tiongkok. Apakah kita terjebak? Are we caught? And I'm sorry I'm making this about the West now, but it's Dan maaf kalau aku membuat ini tentang Barat sekarang. Tapi rasanya seperti, apakah kita terjebak dalam cara hidup yang solipsistik, di mana kita terus berpikir bahwa segalanya tentang kita, dan melihat semua orang lain hanya sebagai versi berbeda dari diri kita sendiri. Yang sebenarnya berarti, kamu melihat orang lain sebagai dirimu sendiri, hanya dengan cara yang berbeda. as yourself, but differently. Or people who could become copies of us. Atau orang-orang yang bisa menjadi salinan dari kita. Maksud saya, ini adalah gagasan misionaris. Pergi dan membuat semua orang menjadi konsumen Coca-Cola saya, aktivis hak asasi manusia, atau apapun itu. Kita sedang menjual demokrasi. Kita, sialnya, menjual demokrasi ke seluruh dunia seolah-olah itu berhasil di masyarakat kita sendiri. Padahal tidak lagi. Bahkan dulu pun tidak. Jadi ya, saya pikir ini ada hubungannya, Pascal, dengan bahaya menjadi nomor satu. Artinya, kamu tidak belajar. Kamu mengajar. Jika kamu berada di posisi nomor 10 dalam suatu sistem, kamu punya 9 lainnya untuk berkata, bagaimana mereka bisa lakukannya jauh lebih baik daripada kita. Kita punya sesuatu yang bisa dijadikan inspirasi. We got something to be inspired by, but if you're number one, you teach. Namun, jika Anda menjadi yang nomor satu, Anda mengajar, dan Anda tidak mau mendengarkan atau mempelajari hal-hal baru. Dan itu tentu saja juga berarti bahwa jika Anda memindahkan cara berpikir Barat ke Tiongkok, Tiongkok harus menghindari jebakan itu. Menjadi negara terkuat dan paling berpengaruh dalam hal ekonomi, mungkin juga dalam hal sosiologis, dalam cara melakukan sesuatu di masa depan, dalam bidang teknologi, ada risiko bahwa siapapun yang menjadi nomor satu akan kehilangan kerendahan hati, kehilangan kebijaksanaan, kehilangan kehati-hatian, dan berkata, kita bisa melakukan apa saja. Saya memiliki harapan besar bahwa hal ini tidak akan terjadi, berkat Konfusianisme, pemikiran harmoni, dan pemikiran damai yang tertanam dalam budaya Tiongkok. Namun, kita tidak pernah bisa tahu dengan pasti. But you can never know exactly. You know, there could be a leader long Kau tahu, mungkin suatu saat nanti akan ada seorang pemimpin setelah Xi Jinping, atau seseorang seperti itu, yang memiliki sikap berbeda dari kebijaksanaan dan moderasinya. Jadi kita harus saling membantu, memikirkan bagaimana caranya agar tidak ada yang terjebak dalam kesombongan, dalam pikiran bahwa kita adalah pusat dunia. Sekarang, hal yang aneh bagi dunia Barat adalah bahwa kita menyebut diri kita dunia Barat. Pascal, kamu berasal dari Swiss. Aku berasal dari Denmark dan tinggal di Swedia. Apa yang kita sebut dunia Barat hanyalah 12% dari umat manusia. Perhitunganku sederhana. Jika 12% itu tidak lebih tertarik pada 88%, pada bagaimana mereka hidup, daripada pada diri mereka sendiri, maka 12% itu akan kalah. Mereka akan kalah. Karena sebagai minoritas kecil sebesar 12% dalam komunitas umat manusia di dunia, kita tidak bisa tidak peduli pada 88% lainnya. not be interested in the 88%. Both if you want to dominate and if Baik jika Anda ingin mendominasi, maupun jika Anda ingin bekerja sama dalam dunia multipolar dan multinodal di masa depan. Dunia baru ini bisa saja multipolar, non-polar, atau apapun, tetapi jelas bukan unipolar. Jadi, berakhirnya dominasi Amerika Serikat Barat atas dunia sudah sangat jelas. Satu-satunya pihak yang belum menyadarinya saat ini adalah orang Barat sendiri, karena begitulah cara pandang mereka terhadap dunia. Dan ini berbahaya. Ini adalah momen berbahaya bagi umat manusia, karena ada sebuah imperium yang sedang runtuh, dan kita tidak memiliki seorang Gorbachev. Kita tidak memiliki seorang tokoh visioner, bermoral, dan berperi kemanusiaan seperti Gorbachev ketika ia menyadari bahwa Uni Soviet, Imperium Barat terakhir, telah runtuh. Sekarang, Imperium Barat sedang runtuh, dan kita tidak memiliki siapapun yang bisa menandingi Gorbachev dalam hal moral, visi, atau kemanusiaan. What's the right way for not just China but the entire Apa cara yang tepat, bukan hanya bagi Tiongkok, tetapi bagi seluruh dunia, untuk menghadapi masalah kemunduran Barat ini? Baik bahwa Barat sedang menurun, tetapi juga berbahaya bahwa hal itu terjadi. Jadi di satu sisi, ada sesuatu yang tak terelakkan, tetapi hal itu datang dengan bahaya yang juga tak terelakkan.
Apa yang akan menjadi bantalan pengaman yang diperlukan untuk meredam bukan hanya kejatuhan Barat, tetapi juga dampak dari kejatuhan Not itu? just the fall of the West, but the fallout from the fall of the West. Well, I would have liked to see. Ya, saya dulu berharap, dan itu sudah menjadi harapan saya sejak tahun 70-an dan 80-an, bahwa Uni Eropa akan menjadi Barat yang berbeda. Benar kan? Sebuah Barat yang bisa diajak berbicara oleh dunia dengan cara yang berbeda. Barat yang tidak menggunakan kekerasan. Karena itu juga bagian dari tradisi Barat. Sebuah Barat yang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Amerika. Dan sekarang saya melihat Eropa yang tidak memiliki posisi independen, yang terus menciptakan krisis demi krisis bagi dirinya sendiri. Baik itu perang melawan Rusia, melalui peran proksi Ukraina, atau sekarang, tahu kan, akan ada membuat perdamaian. Semoga tidak, jangan pernah gunakan itu untuk rencana Trump, akan ada membuat perdamaian tanpa Eropa. Dan sekarang mereka cemas, berkumpul dan berkata, kalian tidak bisa melakukannya tanpa kami. Dan Trump berkata, aku sama sekali tidak peduli padamu. Begitu juga dengan Putin. Tentu saja, mereka sependapat. Tidak ada hal baru yang diciptakan oleh Uni Eropa. Tidak ada yang hanya bisa dilakukan dengan menjadi sebuah kesatuan alih-alih negara-negara individu. Dulu, mungkin ada satu jawaban, bahwa mungkin Uni Eropa bisa menjadi Barat yang baru, yang memasuki dunia global dengan cara berbeda. Bukan mendominasi, tetapi bekerja sama. Sebuah Uni Eropa yang saling menguntungkan dengan seluruh dunia. Mereka tidak mampu melakukan itu. Mereka tidak memiliki visi. Dan hari ini kita memiliki kepemimpinan terburuk di Uni Eropa yang pernah kita miliki selama ini. Jadi yang bisa saya katakan adalah, satu-satunya harapan adalah sesuatu benar-benar runtuh di Amerika Serikat. Dan Trump juga merupakan perusak yang sangat hebat terhadap Amerika Serikat dan segala hal baik yang pernah diperjuangkannya. Saya tidak pernah anti-Amerika. Tapi seseorang di Amerika Serikat bisa saja muncul dan berkata, hey, kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Ini saatnya untuk perubahan. Kamu tahu sosok seperti Martin Luther King, Kennedy, atau mungkin Carter. Tapi mungkin kita bahkan tidak punya waktu untuk menunggu itu. Itulah sebabnya saya tahu masa depan. Biarkan saya menemukannya. Poin terakhirnya adalah, masa depan akan menjadi ledakan atau kehancuran dari dalam. Ledakan berarti Amerika Serikat akan jatuh melalui peperangan. Kamu tahu, dulu saya sering berkata, apa yang akan dilakukan Hitler jika ia memiliki senjata nirtaktis di bunkernya di Berlin? Yang lainnya adalah kehancuran dari dalam. Artinya, perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, sektor demi sektor, Amerika Serikat sebagai sebuah imperium akan terpecah. Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis budaya, semuanya terjadi sekaligus, dan seluruh sistem runtuh. Ia meledak dari dalam. Dan itulah yang saya harapkan sebagai cara paling tidak kekerasan bagi imperium itu untuk berakhir. Tapi ia harus berakhir, dan ia akan berakhir. Kita seharusnya memiliki diskusi di Barat. Bagaimana kita menurunkan diri sebagai sebuah imperium, dan bergabung dengan seluruh dunia dengan cara yang baru. Kita tidak memiliki diskusi itu, karena kita terobsesi, media kita, politisi kita, para cendekiawan kita, untuk terus mendominasi dunia, karena semua orang lain dianggap lebih buruk dari kita. Bagaimana kalau bergabung melalui undangan? How about joining by invitation? It's like, one thing that's Maksudnya begini, satu hal yang menarik perhatian saya dari rencana perdamaian 28 poin itu adalah, salah satu poinnya berisi tawaran seperti, kami akan mengintegrasikan kembali Rusia ke dalam G8. Dan saya serta banyak orang lain berpikir, tapi mereka tidak pernah meminta itu. Seperti kenapa Rusia mau itu? Saya rasa mereka punya pilihan yang lebih baik daripada melakukan itu. Tepat sekali. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Menurutmu, apa yang akan terjadi jika itu pertemuan BRICS BRICS justru mengundang Amerika Serikat datang di bidang dengan kami? Oke, sekarang menipis yang jual Okay, maybe this is far away. I don't know what. Saya sekarang lupa, Pascal. Persemulang semua. Mendapat pesan berkoneksi internet agak terputus. Hendak ku sempat member. The question was, again. the question was,
Pertanyaannya adalah, bagaimana jika BRICS mulai mengundang Amerika Serikat? Misalnya sebagai pengamat, Han, bergabunglah dengan kami sebagai penyemai pengamat. Datang berdiskusi Wimbledon. Menurut Anda, apa itu bisa menjadi peluang ke depan? No, look at it. I mean, they didn't turn up. Tidak, lihat saja. Maksud saya, mereka tidak muncul di KTT G20 di Afrika Selatan minggu lalu dengan semacam cerita palsu tentang semua orang kulit putih menjadi sasaran genosida atau semacamnya. Saya pikir kepemimpinan Amerika saat ini, atau ketiadaan kepemimpinan, atau kepemimpinan yang menyesatkan, memiliki gagasan tentang isolasi diri. Itulah sebabnya mereka ingin merebut sumber daya di Kanada, Greenland, Panama, dan bahkan di luar sana, seperti di Gaza dan sebagainya. Semua sebutnya Amerika Serikat autarki. Mereka menarik dari dunia kalau berpaling. Lalai sing-sing war keingsian naing sinch. To their own liking. And so I would love to believe that Saya ingin sekali percaya bahwa hal itu mungkin terjadi. Mungkin dengan kepemimpinan yang berbeda. Tetapi itu bukan Trump. Trump tidak peduli dengan kerjasama. Dia bahkan tidak peduli untuk bekerja sama dengan anggota NATO atau Uni Eropa. Jadi, mengundang Amerika Serikat untuk bergabung dengan BRICS, saya akan melakukannya. Tetapi itu hanya akan menunjukkan bahwa mereka tidak ingin bekerja sama dengan dunia. Mereka ingin mendominasi dunia. Dan selama wumstuh memvaicuim di jiwa dalam pola pikir Barat, turisme menghadapi masalah. West, we are all having a problem. You know, the most successful Kau tahu, pendekatan yang paling berhasil selama Perang Dingin, menurut pandanganku, secara politis, untuk mencapai deeskalasi dan jalan maju yang konstruktif, adalah konferensi keamanan dan kerjasama di Eropa. Itu adalah upaya yang berlangsung selama 5 tahun, dan sebenarnya merupakan gagasan dari pihak Soviet. Mereka tahu bahwa jika mereka sendiri yang mengusulkan ide itu, karena mereka sudah pernah mencoba sebelumnya, Barat akan langsung berkata, tidak, dat tipristat bodoh, semai dit thiu firstro. Jadi per times a thuan, orang thu pak Finland. yes. So what they did is they told the Finns. The Finns, they told them, please ask. Orang-orang Finlandia, mereka mengatakan tolong tanyakan kepada orang Eropa dan kemudian kepada AS bahwa kami memerlukan semacam konferensi. Dan orang-orang Finlandia melakukannya. Kementerian Luar Negeri Finlandia benar-benar mengirimkan catatan-catatan ini. Dan dengan melakukan itu, mereka menciptakan tekanan diplomatik. Karena bahkan tidak ada jawaban pun sudah merupakan jawaban, dan itu sangat tidak bersahabat. Benar. Jadi Anda perlu menciptakan sesuatu. Dan hal itu benar-benar berkembang dan membesar menjadi apa yang 5 tahun kemudian menjadi upaya perdamaian lintas benua terbesar selama Perang Dingin. Tepat sekali. Of the Cold War. Absolutely. I agree completely with you, and we are probably thinking because we are Saya sepenuhnya setuju denganmu. Dan mungkin kita berpikir sama karena kita berdua penggemar netralitas. Dan juga Finlandia. Finlandia itu luar biasa. Yah, dulu begitu. Sekarang Finlandia adalah pendukung kuat NATO. Yang, kamu tahu, dulu merupakan sesuatu yang berbeda. Karena berbagai alasan, seharusnya mungkin dibubarkan. Tapi singkatnya, itulah masa-masanya Pascal, ketika para intelektual memimpin Eropa. Ada orang-orang seperti Willy Brandt, seperti Palm, seperti Kekkonen, yang, kalau aku tidak salah ingat, mengambil inisiatif untuk OSCE. Dan idenya adalah bahwa dengan menjalin kontak, termasuk pertemuan dalam latihan masing-masing, kita bisa mencegah perang dan memiliki Ostpolitik, yang berarti kita akan bekerjasama. and we would have an Ostpolitik, meaning we would cooperate. We would also have a Germany who did not. Kita juga pernah memiliki Jerman, yang tidak berbicara tentang militerisme, tetapi berbicara tentang apa yang telah dilakukannya dan menyesalinya. We had Olof Palme. Dan kita memiliki gagasan Olof Palme, Komisi Keamanan Bersama. Now we have Sekarang kita memiliki keamanan yang merugikan pihak lain. Kita berpikir dengan bodoh, karena tidak ada lagi intelektualisme dalam kebijakan Eropa. Kita percaya bahwa semakin banyak kita bisa menyakiti, semakin banyak kita bisa mempermalukan, semakin kuat kita tampak secara militer, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan perdamaian. Tentu saja, itu tidak akan terjadi. Namun, pemahaman itu berbeda pada masa lalu karena, pertama, ada intelektualisme. Kedua, ada orang-orang yang tahu apa itu perang, orang-orang yang memimpin Eropa pada waktu itu. Orang-orang yang duduk di posisi sekarang tidak tahu apa itu perang.
Bagi mereka, itu seperti permainan di komputer. Smahet at stumrit hapopus sedang merevinsan. Sta, antwoord istilt, en hagid this woes. Menurut pandang editata. That's what we need today, in my view, too. And maybe we should think about how to change Europe in that. Dan mungkin kita harus memikirkan bagaimana mengubah Eropa ke arah itu. Karena saya rasa hampir mustahil untuk memengaruhi Amerika Serikat. Itu semacam tahu kan, suasana yang tertutup. Tapi Eropa, tempat kita berdua berakar, mungkin masih bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Namun saya tidak optimis ketika melihat cara mereka memperlakukan Rusia. Mereka memperluas NATO dan cara mereka menangani Nord Stream, serta hal-hal lainnya membuat saya merasa buruk tentang kemampuan mereka untuk berpikir dalam kerangka perdamaian. Jika Anda bertanya kepada Madame von der Leyen, apa arti perdamaian bagi Anda? Dia tidak akan bisa mengatakan sesuatu yang menarik. Anda tidak akan bisa berbicara dengannya selama 5 menit tentang perdamaian. Itu hanya akan menjadi omong kosong. Pertahanan yang kuat, militerisme, istri pas prutond untuk posisi Q. And itu, it's also hal-hal itu. It's a step-tap, lutang berpaya. And that's why we're living in dangerous times. Saya Thieu, No, at some point Europe will snap out of pada it. suatu saat, Eropa akan tersadar. Kita akan kembali. Pertanyaan bagi saya adalah, berapa lama jeda dari rasionalitas ini akan berlangsung? Jeda yang sedang diambil oleh Eropa saat ini. Apakah akan berlangsung 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi? Saya tidak tahu berapa lama itu akan makan waktu. Tetapi pada akhirnya Eropa pasti akan kembali, karena hal ini semakin jelas dan semakin kuat. Dan saya percaya bahwa di lapangan, pada suatu titik, dimunculkan kesadaran bahwa kita tak bisa terus hidup seperti ini. Kesadaran yang mau terus berubah. Cannot go on living like that. This will come to Europe, but it's not yet there, but it will come. Tapi itu belum terjadi, namun akan datang. Kita jelas sedang bergerak menuju batas-batas, menuju titik di mana sesuatu tidak bisa lagi dilakukan tanpa ledakan besar. Seseorang bisa saja berkata, mari kita kreatif dan berpikir positif. Seseorang bisa berkata bahwa jika Trump dan Putin, dan terutama Trump, karena ia unggul 28 poin menurut semua sumber, angkanya sendiri bukan milik Putin, atau tentu saja bukan milik rakyat Ukraina. Saya tidak lagi berbicara tentang Zelensky. Satu-satunya hal yang menarik bagi saya adalah masa depan rakyat Ukraina, yang telah menderita lebih dari siapapun. Jika mereka melanjutkan perdamaian aneh, amatiran, setengah-setengah ini, itu mungkin akan menjadi panggilan bangun bagi Eropa. Hal itu bahkan bisa mengarah pada berakhirnya NATO. Karena jika kekuatan terkuat dalam NATO melakukan hal ini di atas kepala Eropa dan sekutunya, para sekutu itu mungkin akhirnya akan menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bertaruh pada kerjasama atau kedekatan dengan Amerika Serikat. Setidaknya di bawah Trump. Or closeness to the United States under Trump at least. And that will force some reasonably. Dan itu akan memaksa beberapa orang yang cukup cerdas untuk mulai bertanya, kemana kita harus berpaling ketika kita tidak lagi bisa mempercayai Amerika Serikat. Mungkin juga di masa depan akan merebut Greenland dan akan melakukan hal-hal buruk di Ukraina dan seterusnya. Karena hal itu tidak ada hubungannya dengan perdamaian. Akan ada lebih banyak perang. Kamu tahu, jika mereka dipermalukan sedemikian rupa oleh Trump, yang membuat 28 poinnya berhasil dengan Putin di atas kepala orang Ukraina dan Eropa, aku pikir itu bisa menjadi panggilan untuk bangun ke arah yang kamu bicarakan. Tapi aku tidak tahu. Kemampuan Eropa untuk mempermalukan dirinya sendiri sungguh membuatku tercengang, karena tidak ada kepemimpinan di Eropa yang benar-benar berarti. Tapi mengapa tidak mencoba perdamaian melalui penghinaan? Maksud saya, mungkin saja. Pendekatan lain yang telah dicoba Eropa sejauh ini biasanya tidak berakhir dengan baik setiap 2 dekade. Tapi Jan, terima kasih banyak atas wawasan ini. Saya selalu senang mendengar pemikiran dan proses Anda dalam mengkonseptualisasikan perdamaian, yang menurut saya sangat penting. Orang-orang yang ingin membaca lebih banyak dari Anda sebaiknya mengunjungi The Transnational But Life. Transnational.live and Transnational.life dan Substack kami, serta Substack Anda. Kami juga memiliki ratusan video. Mungkin tidak sebaik yang ini, tetap saja semua video yang telah kami buat.
Kami banyak bekerja dengan media di luar dunia barat. Tidak ada seorang pun di barat yang tertarik dengan apa yang kami katakan. Perdamaian dengan cara damai sama sekali tidak menarik bagi media barat. Namun kami bekerja dengan media di seluruh dunia, dan kami membuat banyak video untuk orang-orang yang tidak ingin membaca artikel akademis panjang yang tetap kami hasilkan. Izinkan saya juga berterima kasih kepada Anda, Pascal, karena Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar tertarik pada perdamaian. Itu sesuatu yang sangat saya hormati dan kagumi, karena saya rasa Anda berasal dari tradisi Swiss, dan itu merupakan bagian dari kepribadian Anda. Indi tromat sepa absok ke zaman dari semerijisan. Itu tidak menyelesaikan masalah apapun, hanya menciptakan sial besar masalah. Sangat sedikit orang di dunia yang memiliki sikap seperti itu. Termasuk syukur Anda termasuk dalam itu. Peace is like Is be skmatatan, and at times continue, strength to stuff rate it's caring. And at Wizis Brignick it's a leak that I don't care about it. Exactly, and Johan. Tepat sekali. Dan kamu tahu, Johan Galtung, yang ayahnya seorang dokter, selalu mengatakan bahwa seorang peneliti perdamaian yang baik melakukan diagnosis. Beberapa dari mereka akan memberitahumu bahwa jika kita terus seperti ini, semuanya akan berakhir buruk. Lalu, kamu menghabiskan sebagian besar energi dan kapasitas intelektualmu untuk bertanya, bagaimana kita menghindari yang terburuk, dan bagaimana kita menciptakan sesuatu yang lebih baik. Itulah pengobatan, dan itulah yang kami tekuni di yayasan ini. Saya sudah berada di sini selama tepat 40 tahun, pada tanggal 1 Januari tahun depan. Kami selalu mengatakan, kamu belum benar-benar melakukan penelitian jika kamu belum juga mengusulkan beberapa solusi untuk masalahnya. Itulah yang dilakukan oleh dokter yang baik, dan itulah yang dilakukan oleh peneliti perdamaian yang baik. Dan itulah yang pada dasarnya tidak lagi dilakukan oleh para intelektual. And that's what basically no intellectuals do anymore. I'm looking for a therapy. Saya sedang mencari terapi untuk kanker bra. Dan mencari step sobritin jika bukan rehabilitasi. Maksud saya bahwa kita kembali. Kami tahu, beristirahat dalam damai bukanlah kedamalan yang kita ingat. Kita menginginkan damai aktif, di mana orang benar-benar bisa menikmatinya. Peace where people can enjoy it. Okay. Peace is conviviality. Baik, perdamaian adalah kebersamaan dan kebahagiaan, serta pengembangan potensi yang dimiliki setiap manusia dan masyarakat untuk sesuatu yang lebih baik pada saling membunuh. Jen Oberg, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih. Thank you.